Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Novia Malini SPD. Saya berasal dari UPT SD Negeri 21 Lima Sundai dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Febri Susanti. Saya berasal dari SD Negeri 20 Mainan. Rekan saya yang satu lagi. Perkenalkan, nama saya Rita Prima dari SMA Negeri 14 Nagari Bayang Utara. Kami merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut kami lampirkan video tugas demonstrasi kontekstual kami pada modul 2.3. Assalamualaikum Bu Susan, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mila, kabarnya alhamdulillah baik Bu Mila. Jadi begini Bu, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu dengan siapa nanti coachingnya Bu? Sama Bu Rita Bu. Sama Bu Rita. Jadi begini Bu, selama proses coaching Ibu nanti antara coach dengan coachee itu nanti akan saya amati ya Bu, sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur yang sudah ditentukan, dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nanti itu akan yang menjadi pemantauan saya atau pengamatan saya selama Ibu melaksanakan proses coaching nanti ya Bu. Bolehkah saya sebelumnya minta izin dulu, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya baik Bu. Yang pertama, kira-kira pada proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Ya Bu, makasih ya Bu. Di sini kompetensi yang nanti saya kembangkan pada coaching saya kali ini itu saya yang pertama mungkin mendengarkan aktif ya Bu bagi coaching saya dan memberikan pertanyaan yang berbeda gitu. Baik Bu, berarti kompetensinya yang Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali solusi dari si coaching nanti. Baik Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan pada coaching Ibu nanti seperti apa? Indikator yang saya inginkan mungkin saya di sini bagaimana pas saya nanti coaching, coaching saya bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dengan permasalahan yang terjadi pada si coaching saya. Berarti kompetensi yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu kembangkan adalah bahwasanya Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk menggali potensi dari si coach Ibu menyampaikan solusinya seperti apa melalui pertanyaan yang berbobot tadi seperti itu. Baiklah Bu, mungkin itu saja pertanyaan dulu yang saya sampaikan kepada Ibu. Selanjutnya nanti Ibu silahkan melakukan proses coaching dengan coachingnya sesuai dengan alur tirtanya. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita akan berbincang-bincang lagi, ya Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya Bu Susan. Silakan dipanggil coachingnya Bu. Hai Bu Susan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kabarnya alhamdulillah Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau badan saya sehat Ibu, cuma pikiran saya agak kacau gitu Ibu. Jadi sesuai dengan permintaan saya kemarin, apakah hari ini Ibu Susan punya waktu sebentar dengan saya? Saya khususkan waktu untuk Bu Rita mendengarkan keluh kesah Bu Rita yang Rita bincang kemarin ya. Apa tuh Bu Rita? Baik Bu Susan, ini terkait permasalahan saya yang terjadi di kelas saya, di mana pada saat jam pembelajaran saya ada salah satu siswa saya, sebut saja namanya A, memanggil temannya dengan panggilan yang kurang baik. Jadi temannya yang dipanggil kurang baik ini sebut saja B gitu, yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara si A dengan si B gitu Bu Susan. Jadi itu ya Bu. Jadi di sini tujuan Ibu coaching dengan saya itu mengenai problem masalah siswa yang ada di lokal Ibu ya Bu. Kalau saya boleh tahu permasalahan mulanya apa Bu? Iya begini Bu Susan. Jadi terkait dengan yang disampaikan Ibu Susan tadi, memang benar tujuan saya datang ke sini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas saya. Jadi di mana kejadian awalnya ini terjadi pada saat saya mengajar di kelas 12 tepatnya 12 IPS 1. Di situ ada salah satu siswa saya si A
memanggil temannya dengan sebutan yang kurang baik, yaitu kepada si B. Nah, akibatnya si B merasa kurang senang, kemudian dia juga membalas si A, maka terjadilah perselisihan antara si A dengan si B, begitu Bu Susan. Jadi kalau dilihat peristiwanya itu mengenai permasalahan, ibaratnya sama kayak perselisihan ya Bu, yang ada di dalam kelas ya. Dari sekian yang Ibu sebutkan, cerita yang Ibu sampaikan kepada saya, jadi di sini setelah Ibu amati kedua anak didik Ibu ini, sudah apa saja sih yang sudah Ibu lakukan itu? Apakah ada pemanggilan atau gimana yang telah Ibu lakukan gitu? Baik Ibu Susan, jadi terkait dengan permasalahan kedua siswa saya ini, tadi pada saat selesai jam pembelajaran saya sudah memanggil mereka secara pribadi Bu Susan. Jadi kepada si A, saya juga sudah bertanya kenapa dia melakukan tindakan tersebut, dan saya juga sudah menyampaikan kepada si A akibat dari perbuatannya menyebabkan si B merasa kurang senang terhadap si A ini, Bu Susan. Iya, berarti sudah ada yang Ibu lakukan ya. Secara sementara ya Bu, secara awal ya. Begini Bu, dari yang Ibu lakukan dari awal yang tadi, ada nggak kemunculan ide atau langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk permasalahan yang dihadapi oleh kedua anak Ibu ini tadi? Baik Ibu Susan, yang terbayang oleh saya selain melakukan pemanggilan terhadap kedua siswa tadi, terutama si A, yang berikutnya adalah saya juga bertanya kepada teman sebangku si A. Nah, bagaimana perilaku dia sehari-hari selain belajar dengan saya, apakah tetap sama atau tidak? Nah, dari jawaban temannya tersebut bahwa si A ini memang sudah terbiasa Ibu memanggil temannya dengan panggilan yang kurang baik. Jadi setelah saya tanya-tanya lagi, ternyata di rumah dia juga terbiasa berkata-kata yang kurang baik begitu. Jadi sudah Ibu lakukan pemanggilan ulang ya Bu, pemanggilan ya kepada kedua siswa tadi. Jadi setelah Ibu panggil, apakah menurut Ibu langkah tersebut sudah Ibu temukan solusi bagaimana anak tadi supaya tidak melakukan kesalahan tadi? Kalau dari pemanggilan ini saya rasa belum nampak titik temunya Belum Ibu. nampak ya Bu. Ya. Jadi kalau misalnya belum nampak, apa sih langkah selanjutnya agar permasalahan ini bisa terpecahkan? Yang terbayang oleh saya Ibu, saya harus meninjau ulang ke rumah si A. Kebetulan dia tinggalnya tidak jauh dari sekolah, jadi saya bisa sekedar mampir bincang-bincang dengan orang tua si A, apakah memang sudah menjadi kebiasaan dia sehari-hari di rumah berkata-kata yang kurang baik ini sehingga terbawa-bawa ke sekolah. Kemudian saya juga akan coba berbicara dengan wali kelasnya selaku pengganti orang tua di sekolah. Jadi dari bincang-bincang ini nanti saya berharap akan mendapatkan jalan keluar supaya si A ini bisa merubah sikapnya ke depan, tidak lagi melontarkan sebutan atau panggilan yang kurang baik kepada temannya seperti itu. Ya, berarti ide dari Bu Rita sangat bagus sekali ya. Dengan hal tersebut semoga anak didik Ibu bisa adanya sedikit perubahan walaupun tidak apa ya Bu, langsung ya, karena kalau kita lihat tiap-tiap tahap yang kita lakukan mungkin tidak langsung untuk full untuk bisa terrealisasi gitu. Coba kita melakukan tahap perubahan demi perubahan dengan apa yang Ibu lakukan. Dengan hal yang tadi Ibu sampaikan kepada saya, rencana Ibu, kemudian kapan sih rencananya langkah-langkah tadi mau Ibu terapkan juga? Jadi rencananya seperti Bu, kalau pemanggilan secara pribadi kepada kedua belah pihak itu sudah saya lakukan. Berarti untuk kunjungan kepada siswa A ini akan saya lakukan secepatnya Ibu. Jadi kalau bisa besok saya sudah mendapatkan data yang sebenarnya agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak ada lagi kejadian yang seperti ini baik di kelas saya maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Ya, semoga ya Bu, yang apa yang ide rencana terlaksana sebaik mungkin ya Bu Rita.
agar kita bisa menyelesaikan problem yang ada di lokal kita. Karena kita ibaratnya di sini tidak hanya mengajar saja, tetapi kita di sini mendidik anak didik kita. Menjadi apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ini kita semuanya berbasis kepada berakhlak, ya emang akhlak itu yang diprioritaskan, yang istilahnya itu profil Pancasila ya Bu. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan Bu Rita? Oh iya Bu Susan, jadi setelah bincang-bincang dengan Ibu Susan tadi, saya terpikirkan masih ada jalan lain yang mungkin bisa saya Iya, tempuh. apa itu Bu? Yaitu dengan memberdayakan guru BK di sekolah Bu Susan. Jadi dengan berkolaborasi dengan guru BK, kemungkinan ini cepat juga selesai permasalahannya, dan antara si A dengan si B juga tidak ada lagi saling membenci, kemudian benar. mereka bisa saling memaafkan dengan kesadaran sendiri. Jadi tidak ada intervensi dari saya selaku guru mata pelajaran. Kenapa begitu? Karena kejadiannya terjadi pada saat jam pelajaran saya. Jangan nanti pas di hadapan saya mereka kelihatannya baik-baik saja, tetapi ketika tidak di dekat saya mereka kembali bersiteru berulang begitu Ibu Susan. Ya bagus sekali ya Bu, benar. Dengan kemunculan ide Bu yang berikut ya menurut saya itu bagus juga, karena tidak satu jalan ke Roma ya Bu, dengan beberapa ide langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya bisa merealisasi mungkin ya Bu. Iya Bu Susan. Ya. Mungkin Ibu Susan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Susan adalah yang tadi, Ya, dan Ibu. dari sepanjang pembicaraan kita ini saya sudah mendapatkan solusi terhadap permasalahan antara si A dengan si B. Jadi dengan bincang-bincang dengan Ibu Susan saya bisa mengambil beberapa tindakan untuk penyelesaiannya, diantaranya karena pemanggilan kepada mereka sudah, berarti saya akan mengunjungi si A langsung di rumahnya untuk melihat bagaimana kehidupan sehari-harinya. Kemudian saya berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Jadi terima kasih Ibu Susan. Ya sama-sama Ibu. Andaikan nanti masih ada yang Ibu mau bincangkan atau yang Ibu mau cerita-cerita dengan saya bersedia loh Bu mendengarkan cerita dari Ibu. Terima kasih Ibu Iya, Susan oke, atas Bu. waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama, Jadi Ibu. saya memang berharap di waktu depannya saya tetap bisa menemui Ibu Susan Iya, untuk saya tunggu loh menyampaikan. kedatangan Ibu dengan cerita permasalahan yang ini. Oke. Iya, menceritakan kembali apa perubahan yang sudah Iya, terjadi terhadap si A dan si B. Iya. Baik Ibu Susan, karena saya masih ada jam mengajar, saya pamit Iya, undur diri. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit. Oke, baik Bu Susan, bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu Mila, coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Iya Ibu. Tadi setelah dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, kemudian saya mengamati terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana tadi Ibu? Ya, saya terhadap coaching saya yang dimana di sini yang saya kembangkan dalam ibaratnya menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan untuk memecahkan sebuah masalah ya Bu yang terjadi pada coaching saya. Saya di sini mengembangkan yaitu yang secara lebih spesifik mendengarkan aktif dengan apa, kemudian menyebutkan beberapa pertanyaan yang berbobot itu kepada coaching saya. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik. Ya, jadi sepanjang yang saya amati, Ibu sudah fokus kepada coaching Ibu. Kemudian Ibu sudah melakukan presence atau sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, sepanjang pengamatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan mendengarkan secara efektif, secara aktif terhadap jawaban si coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Kira-kira nih Bu ya, untuk kedepannya kompetensi mana yang akan Ibu lebih tingkatkan lagi dalam proses coaching selanjutnya?
Ya, mungkin di sini ya Bu, di dalam ketercapaian yang saya lakukan dalam coaching terhadap coachee saya, mungkin saya ingin coachee saya ini mendapatkan solusi permasalahan dengan bersama saya dalam membahas atau memecahkan suatu problema mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada coachee saya, dan saya menginginkan coachee saya bisa menemukan sendiri solusi yang telah ibaratnya mereka ciptakan gitu Bu. Jadi dengan hal tersebut saya menginginkan coachee saya bisa menemukan ide-ide bagaimana dia bisa memecahkan hal tersebut. Oke, baik. Berarti untuk kedepannya Ibu lebih memantapkan lagi, berarti mengenai pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, sehingga coachee Ibu bisa lebih menggali lagi potensi dirinya, menemui permasalahan, menemui solusi dari permasalahan yang terjadi. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga untuk kedepannya Ibu lebih mantap lagi melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu atas sharingnya terhadap saya, dan dalam melakukan coaching terhadap coaching saya dengan mengadakan refleksi mungkin apa-apa yang harus saya perbaiki dengan saya sebagai coaching. Jadi hal-hal yang masih belum maksimal mungkin bisa terciptakan apa sih yang akan saya lakukan gitu Bu. Ya. Baik Bu, semoga sukses untuk kedepannya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mila. Ya, sama-sama. Salam Bu, sampai ketemu. Ya, baik Bu. Terima kasih. Pada hari ini, Halo Ibu Rita, alhamdulillah baik. Ibu Rita sendiri gimana kabarnya? alhamdulillah saya juga baik. Bu Mila pada hari ini akan melakukan coaching. Rencananya iya Bu. Kira-kira siapa yang menjadi coachingnya Bu? Ibu Susan Bu. Baik, Bu Mila, sebelum melakukan coaching, kita ada sedikit yang perlu dibicarakan, bisa? Bisa Bu. Baik, Bu Mila. Nanti pada saat Bu Mila melakukan praktek coaching, saya akan mengamati dan juga akan mengambil nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang akan saya nilai seperti sudah sesuaikah dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang lebih pentingnya lagi, apakah praktek coaching yang Bu Mila lakukan itu sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui, di dalam alur Tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana jalannya coaching yang Ibu Mila lakukan. Apakah nanti di dalam praktik coaching ini Bu Mila sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee, sehingga si coachee ini bisa mengeluarkan ide-ide atau solusi terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Mila. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Mila kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, terkait kompetensi, di sini kan ada 3 kompetensi. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, yaitu melakukan kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Baik Bu Mila, ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Mila kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Mila kembangkan? Mungkin kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Mila. Nah, kira-kira indikator ketercapaian Bu Mila apa? Jadi saat melakukan coaching nanti, saya pengen coachee saya bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dia alami dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik Bu Mila, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Mila lakukan proses coachingnya. Nanti setelah selesai kita bincang-bincang kembali terkait dengan pelaksanaan coaching yang Ibu Mila lakukan. Selamat melakukan aktivitas. Oke, terima kasih. Hai Bu Mila, apa kabar? Halo Ibu Susan, alhamdulillah baik. Ibu Susan sendiri apa kabar? Kabar alhamdulillah baik juga Bu, tapi ada sedikit terkendala seperti saya bincang-bincang di telepon. Gimana Bu, ada nggak kesempatan untuk saya ngomong ke Ibu? Ya, sekarang aja Bu, kebetulan sekarang saya lagi santai. Iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu?
Iya Bu, terima kasih Bu sebelumnya karena Ibu bersedia. Di sini saya mau apa ya Bu, sedikit nggak fokus saya ibaratnya sedikit sebuah permasalahan di mana di sini saya ingin sharing tujuannya agar yang ibaratnya di sini ya Bu, permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan. Jadi saya ingin berbicara dan sharing kepada Ibu hari ini gitu. Oke, baik Bu. Kira-kira nih apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya? Gini Bu, tujuan saya untuk bicara dengan Ibu, jadi saya ada mengalami kesulitan saat mengajar. Jadi semoga nanti saya sharing-sharing dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi atau ide-ide yang nantinya akan saya lakukan gitu Bu. Ya, jadi baik. Jadi Ibu Susan sekarang mendapatkan kesulitan dalam Iya. mengajar. Kira-kira setelah kita berbicara nanti, apa yang Ibu Susan harapkan dari pembicaraan kita ini? Kalau nanti saya pendidikan, apapun itu bentuknya, saya bisa menemukan hal bagaimana saya bisa menyelesaikan problem yang akan saya sharingkan kepada Ibu. Saya pecahkan gitu, atau saya menemukan dengan sendirinya ide-ide yang bagaimana saya bisa menyelesaikan kasus yang saya hadapi sekarang saat ini. Oke, baik. Berarti Ibu Susan tujuannya berbicara atau sharing dengan saya supaya Ibu Susan bisa menemukan ide-ide terhadap permasalahan yang Ibu Susan hadapi. Iya Seperti benar itu. Bu. Nah, jadi idenya permasalahannya begini Bu. Saya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, saya sering nggak fokus Bu. Entah penyebabnya apa, kadang mungkin saya kurang fokus atau gimana. Jadi pada saat saya mengajar, siswa-siswa saya ini pas bertanya, kadang perasaan saya dengan bukan satu pertanyaan, sedang yang banyak bertanya, jadi grogi saya mana yang mau saya jawab. Jadi saya di sini kurang fokus gitu Bu. Jadi dari hal ini menyebabkan saya rasa gimana ya, saya sebagai seorang guru rasanya kok nggak bisa jawab gitu Bu. Berarti Ibu Susan permasalahannya kurang fokus di Iya, dalam Bu. menjawab pertanyaan dari siswa yang datangnya Bertubi-tubi. Iya, gitu. Kira-kira menurut Ibu Susan nih, yang kategori fokusnya menurut Ibu Susan itu seperti apa? Ya kadang siswa sekarang ya Bu, kan dia lebih nggak gaptek seperti kita ya, dia lebih pintar, bisa lihat dari Google. Jadi pertanyaan yang dimunculkan itu di luar penalaran gitu, pemikiran dia ya, luar prediksi kita gitu. Kadang kita belum sampai ke sana, dia udah melebihi gitu. Jadi kita sebagai guru, kok apa sih yang mau dijawab, kadang melemparkan balik ke siswa pun rasanya beberapa siswa mungkin tidak bisa menjawab karena kecanggihan teknologi tadi. Anak-anak ini lebih pintar dari kita ya Bu, jadi rasa canggung untuk menjawab, rasanya takut salah nanti menyampaikan materi, itu yang bikin saya gugup gitu Bu. Oh, berarti seperti itu ya Bu? Iya Bu. Jadi kalau menurut Ibu Susan ya, untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Susan hadapi itu, apa kira-kira yang bisa Ibu Susan lakukan? Ya saya ada sih Bu yang memunculkan sebuah ide, makanya saya mau sharing apa sih yang saya lakukan ini nanti bermanfaat itu. Saya untuk meningkatkan kepercayaan diri, apabila saya bercermin di depan sering menerus atau melakukan mengulang atau belajar gitu, fokus atau percaya diri di depan cermin, mungkin menambah kepercayaan diri saya Bu. Kalau menurut Ibu, apakah ide saya ini bisa saya terapkan gitu? Wah, luar biasa sekali ya Bu Susannya. Jadi dengan kita berlatih berbicara di depan cermin, jadi kita tahu bagaimana gaya bicara kita dan Iya, kita akan benar, bisa Ibu. memperbaiki Iya. gaya bicara kita seperti apa, sehingga itu akan memupuk lagi rasa percaya diri kita. Itu yang bagus itu Bu Susan. Iya. Selain itu, kira-kira ada tidak cara lain yang bisa Ibu Susan lakukan untuk mengatasi ini? Ya mungkin di sini saya Bu tidak hanya dengan cara yang tadi, bisa jadi saya mungkin adanya misalnya seminar atau webinar atau apapun itu bentuknya, untuk saya lebih belajar lagi memanage ruangan kelas saya atau manajemen kelas saya, yang mana berarti saya di situ kan berarti kurang bisa mengelola kelas gitu, karena kelas saya tidak
ibaratnya secara penuh tidak bisa saya kelola, karena di sini pun misalnya ada yang bertanya, di sini bertanya, berarti saya tidak bisa mengarahkan siswa gitu, karena saya sendiri pun tidak fokus saat itu. Mungkin saya lebih belajar lagi, mungkin tidak hanya di buku, mungkin saya pun di YouTube juga belajar bagaimana menjadi seorang guru yang bisa memanage anak didik. Ya, luar biasa Ibu Susannya. Jadi tidak hanya berarti kita bisa menggali potensi dengan mencari referensi-referensi Iya, di media betul. sosial begitu ya Bu ya. Kita memanfaatkan teknologi, bagaimana kita bisa memanage kelas dengan baik kan begitu ya Bu. Kira-kira dari rencana Ibu tadi itu mana yang lebih Ibu prioritaskan? Kalau menurut saya mungkin saya mau fokuskan diri saya kan dulu ya Bu. Kalau misalnya saya sudah fokus, saya sudah percaya diri, otomatis saya bisa melanjut atau saya nanti menimba ilmu lagi atau belajar lagi gitu. Jadi dari diri saya dulu, kalau diri saya sudah percaya dirinya sudah oke dan saya pun menjawab tidak rasa bersalah. Kadang kita menjawab benar tak jawaban kita, mana tahu nanti dia tanya ke Google jawaban kita nggak sama Bu, karena dibanding data teknologi mungkin Google terdata, sedangkan kita manusia ini pelupa ya Bu gitu. Jadi rasa takut itu saya apakan dulu, saya kuatkan dulu percaya diri bahwa saya tuh juga bisa gitu. Mungkin gitu Bu. Luar biasa ya Bu Susannya. Kira-kira kapan itu bisa Ibu Susan laksanakan? Secepatnya Bu, kalau bisa minggu depan saya mulai untuk merubah cara saya yang sekarang ini yang kurang percaya diri. Saya akan mencoba bagaimana supaya saya bisa lebih percaya diri dan fokus lagi dalam manajemen kelas saya gitu. Bagus sekali idenya ya Bu ya. Berarti dalam waktu dekat Ibu akan melakukan ya, Iya, melakukan Bu. rencananya terkait dengan permasalahan Ibu tadi ya. Ada lagi mungkin Bu yang bisa Ibu sampaikan terkait permasalahan Ibu, mungkin siapa yang terlibat dalam permasalahan ini mungkin? Mungkin kalau terlibat di sini bisa saya ngajak rekan sejawat mungkin Bu, bantu-bantu saya atau rekan senior, guru-guru senior yang ada, mungkin dia memiliki lebih pengalaman dibanding saya gitu. Jadi saya berdiskusi juga, berbincang-bincang juga bagaimana selain percaya diri, mana tahu nanti ada solusi yang lain yang bisa beliau berikan kepada saya. Ya baik Bu, langkah Ibu sudah tepat ya. Jadi selain kita mencari referensi lewat media sosial atau Google atau teknologi lainnya, jadi teman sejawat juga penting untuk kita berkolaborasi. Iya. Itu akan membantu kita merefleksi diri kita. Jadi yang lemah akan kita tingkatkan, yang bagus akan lebih kita tingkatkan lagi. Baik Bu, saya jadi tidak sabar menunggu aksi Ibu selanjutnya ya terhadap solusi-solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, terima kasih Bu Mila sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan mendengarkan bincang-bincang kita hari ini. Dari tadi kita membahas apa yang ibaratnya memecahkan permasalahan saya lah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa saya terapkan dan saya laksanakan sebaik mungkin Ibu. Terima kasih banyak Bu Mila Sama-sama, Bu waktunya Susan. sedang mau mendengarkan bincang-bincang kita. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Baik Ibu, terima kasih Bu Oke, Mila. Hai Bu Mila, bagaimana tadi pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah Bu Rita, pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah ya Bu Mila, tadi saya juga sudah melakukan pengamatan dan saya juga sudah menilai, jadi apa yang Ibu Mila lakukan tadi sepanjang pengamatan saya memang sudah sesuai. Nah kira-kira apa saja yang sudah Ibu Mila dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Mila ambil di praktek coaching ini? Ya seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu ya, indikator yang ingin saya capai, yang mana saya pengen coach saya ini dia bisa menemukan solusi tersendiri terhadap permasalahannya. Dan alhamdulillah dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, coach saya ini bisa mengembangkan potensinya sendiri, menggali ide-idenya sendiri dan menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Alhamdulillah ya Bu Mila, jadi sama dengan pengamatan saya dan catatan saya bahwa praktek coaching yang sudah Ibu Mila lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tujuannya sudah jelas, identifikasinya jelas, kemudian rencana aksinya juga jelas, dan Ibu Mila juga sudah menanyakan tentang tanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach Ibu Mila. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa saja yang ingin Ibu Mila kembangkan terkait dengan pelaksanaan yang sudah tadi?
Jadi untuk kedepannya mungkin ini ya Bu ya, saya akan mendalami lagi alur cerita itu seperti apa. Kemudian saya akan mendalami lagi kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot kita akan bisa menggali potensi si coaching ini. Kemudian si coaching ini bisa menemukan sendiri solusinya, solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Mila, jadi kedepannya yang ingin Ibu Mila kembangkan adalah memahami lebih dalam lagi bagaimana alur ceritanya, kemudian juga memperdalam kompetensi atau meningkatkan kompetensi tentang menanyakan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, maka kita bisa menggali ide-ide atau potensi yang ada pada diri coach sehingga dia bisa memunculkan sendiri solusi terhadap permasalahannya. Baik Bu Melia, sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini banyak manfaatnya, baik bagi Bu Mila sebagai coachnya dan saya sebagai pengamat, kemudian juga mendapatkan pencerahan kepada Ibu Susan yang tadi sudah menyampaikan permasalahannya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Insya Allah Bu. Sampai Ketemu ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berobservasi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susan, alhamdulillah baik Bu Susan. Baik Bu Rita, sebagai awal saya di sini akan sedikit melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Rita. Yang pertama-tama saya di sini akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, di mana kita hari ini Ibu akan melakukan coaching sama siapa Bu? Sama Ibu Mila, Bu Susan. Oke, Bu. Jadi kita hari ini khusus Ibu coaching yang akan saya amati dengan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Di sini apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan, ya begitu ya Bu. Iya, Bu. Nah kemudian di sini kita jangan lupa ibaratnya di sini menyesuaikan prinsip coaching, di mana di antara lainnya itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Di sini ada sedikit pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanya kepada Ibu, apa sih kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching Ibu sekarang? Baik Ibu Susan, jadi pada praktek coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobotnya. Kemudian di sini pertanyaan kedua saya yaitu untuk kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Kemudian kompetensi yang spesifik ini yang dikembangkan itu apa gitu? Baik Ibu Susan, jadi dari 3 kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif. Kenapa saya ingin ini dikembangkan? Karena dengan mendengarkan secara aktif, maka saya bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada coach, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach ini bisa mencari sendiri jalan keluar terhadap permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu. Ya, baik Bu, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silahkan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coach. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Ya, Susan. Bu. Assalamualaikum Ibu Rita. Waalaikumsalam Ibu Mila. Kenapa ini wajahnya Observasi. Wajah sedih sekali, tidak ada ceria-cerianya. Ya ini Bu, biasalah ya Bu ya, yang namanya hidup itu tempat masalah ya Bu. Jadi saya memang ada sedikit permasalahan, kegaduhan di hati saya Bu, terkait dengan siswa saya di kelas Bu. Baik Ibu Mila, jadi Bu Mila menemui saya ingin berbincang-bincang tentang suasana hati Bu Mila yang dimana Bu Mila ada kegaduhan sedikit. Nah kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Mila di sesi saat ini? Begini Bu, jadi saya kan sekarang mengampu di kelas 6. Jadi saya mempunyai satu orang siswa yang secara akademik dia pintar Bu, secara akademik dia pintar, tetapi secara karakter dia sangat kurang begitu Bu.
Jadi dia ini sering berkata tidak sopan kepada teman-temannya, kemudian sering membuli lah begitu Bu, membuli teman-temannya sehingga menyebabkan kelas menjadi gaduh seperti itu. Baik Ibu Mila, tadi Bu Mila sudah menyampaikan bahwa yang menjadi permasalahan dari Bu Mila adalah ada siswa Bu Mila yang sering berkata-kata kurang baik, bertindak tidak sopan, dan membuat kegaduhan dari dalam kelas. Nah, kira-kira di waktu kita yang singkat ini, 15 menit paling lama, apa harapan yang ingin Bu Mila capai? Jadi harapan saya nanti setelah ketemu dengan Ibu ini ya, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu. Baik Bu Mila. Nah, kalau harapan Bu Mila ingin mencari solusi dari permasalahan yang Bu Mila hadapi, kira-kira untuk menghadapi perilaku dari anak Bu Mila yang tadi itu, apa rencana atau kegiatan yang akan Ibu Mila lakukan? Mungkin ya, kegiatan yang bisa saya lakukan, cari tahu dulu Bu, kira-kira kenapa anak ini seperti ini, kok sering berkata tidak sopan, sering membuli teman. Mungkin saya akan mencari tahu dulu latar belakangnya seperti apa, kemudian saya akan konsultasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan masukan dari teman-teman guru bidang studi, mungkin apakah dengan guru lain juga seperti itu anak ini cara bersikapnya atau dengan saya saja. Seterusnya mungkin saya akan konsultasi juga dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Mungkin itu. Baik Bu Mila, jadi untuk permasalahan anak Bu Mila tadi ada beberapa rencana aksi yang akan Bu Mila lakukan. Yang pertama itu dengan mencari latar belakang atau melihat latar belakang siswa yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, berbagi cerita atau sharing dengan teman-teman sejawat apakah perilakunya ini sama atau tidak, dan yang ketiga juga membicarakan hal ini dengan kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah. Nah, dari ketiga strategi yang sudah Ibu Mila sampaikan ini, kira-kira masih adakah strategi yang lain yang terpikirkan oleh Ibu Mila? Begini ya Bu, saya akan coba berbicara dengan orang tuanya kali Bu. Jadi saya akan temui orang tuanya, saya berbicara dengan orang tua mengenai perilaku anak ini, kemudian meminta orang tuanya untuk memantau juga perilaku siswanya di rumah, apakah di sekolah saja seperti ini atau memang di rumah juga dia seperti itu. Itu Bu yang bisa saya lakukan. Baik Bu Mila, seperti kita tahu bahwa orang tua adalah yang memiliki waktu terbanyak dengan anaknya di rumah, sementara kita di sekolah itu waktunya terbatas. Nah, dari sini Bu Mila tadi menyampaikan dengan menemui orang tua akan mendapatkan gambaran tentang perilaku siswa ini, apakah yang dia lakukan di rumah sama dengan yang dia lakukan di sekolah. Nah, dari berbagai rencana yang sudah Ibu Mila susun tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas Bu Mila? Yang menjadi prioritas saya, mungkin saya panggil dulu anak ini Bu, saya panggil, kemudian saya tanya, kayak kita melakukan segitiga restitusi itu loh Bu. Jadi saya tanya, saya kembalikan dia ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Mungkin itu dulu yang harus saya prioritaskan. Baik Bu Mila, jadi prioritas pertama Bu Mila adalah melakukan pemanggilan siswa yang bersangkutan, kemudian di samping memberikan pengarahan juga mengingatkan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian dari permasalahan Ibu Mila dan dari berbagai strategi yang sudah Ibu Mila susun ini, siapa yang dapat membantu Bu Mila untuk melancarkan rencana Bu Mila terhadap siswa ini? Kalau saya melakukan rencana di sekolah, tentu yang bisa membantu tentu rekan sejawat Bu, rekan sejawat, kemudian dan tidak lepas juga dari dukungan dari kepala sekolah. Baik Bu Mila, jadi kalau penyelesaiannya di sekolah berarti yang bisa mendukung atau membantu Bu Mila adalah rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi kalau Bu Mila mau pergi ke lingkungan tempat tinggal berarti di sini berkolaborasi dengan orang tua atau masyarakat setempat. Nah, dari sini kira-kira kapan Bu Mila akan melakukan rencana ini?
Oh, secepatnya kali ya Bu. Kalau ada waktu mungkin saya besok mau melakukan. Sebesok mungkin saya akan coba panggil anak ini, kemudian saya akan tanya kenapa dia berbuat seperti itu. Saya akan mengingatkan kembali nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mungkin besok akan saya lakukan. Baik Bu Mila sudah menyampaikan tadi berbagai strateginya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan si A yang sering berkata-kata tidak sopan, sering membuat kegaduhan di kelas. Kegiatan yang akan dilakukan adalah diantara lain melakukan pemanggilan, berkolaborasi dengan rekan guru, berbicara dengan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan orang tua siswa. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini, apakah Bu Mila sudah mendapatkan solusi atau jalan keluar dari kegalauan Bu Mila? Alhamdulillah Bu. Jadi setelah bertemu dengan Ibu, berbincang-bincang dengan Ibu, saya merasa tercerahkan. Saya mendapatkan solusi dari kegaduhan yang saya alami. Jadi insya Allah saya akan lakukan secepatnya Bu. Saya akan realisasikan secepatnya rencana saya yang tadi. Ya, baiklah Bu Mila, karena Bu Mila sudah mendapatkan jalan keluarnya. Berarti setelah Bu Mila melakukan rencana aksinya, kita akan bincang-bincang lagi di pertemuan yang berikut untuk melihat apakah ada perubahan atau dampak dari kegiatan yang Bu Mila lakukan terhadap siswa Bu Mila ini. Jadi Bu Mila, mungkin sampai di sini kegiatan kita kali ini. Jadi saya tunggu kembali kehadirannya pada pertemuan berikutnya Bu Mila. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bu. Kita bisa bersama-sama. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Gimana Bu Rita dengan hasil Pasca observasi coachingnya tadi? Alhamdulillah Ibu Susan, coaching yang saya laksanakan dengan Ibu Mila berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu. Tadi menurut saya sebagai observer itu sangat bagus sekali ya Bu. Di mana sini Ibu sebagai coaching sudah sesuai dengan alur Tirta ya, di mana Ibu melakukan beberapa identifikasi terhadap sebuah permasalahan terhadap coaching Ibu. Di sini Ibu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dalam coaching tadi bisa coaching Ibu menemukan solusi ya. Kalau saya lihat tadi dalam penyampaian Ibu. Kemudian di sini Bu, kalau yang saya mau tanyakan, tanya ke Ibu, bagaimana sih Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan, Ibu kembangkan dalam hasil coaching Ibu tadi gitu? Baik Ibu Susan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa saya ingin mengembangkan kompetensinya adalah mendengarkan secara aktif. Jadi untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kita menggali ide-ide yang ada pada si koci, maka secara tidak langsung dia sendiri yang sudah membuat jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya, tadi Bu sudah melakukan indikator pencapaian saat coaching Ibu menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Baik Bu, terima kasih ya Bu, dengan hal-hal yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching Ibu, berarti Ibu sudah menerapkan apa yang sesuai dengan yang kita rubrik tadi ya Bu, penilaian tadi, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan dalam proses coaching Ibu terhadap coaching Ibu. Terima kasih Bu Susan. Baik Bu, mungkin sampai sini aja saya mengobserv Ibu dalam permasalahan ini. Jadi kita andaikan nanti ada obrolan yang nanti saya mau sampaikan ke Ibu, nanti kita bisa melakukannya kembali dengan ibaratnya saya menunggu kabar apabila ada sebuah apa yang mau Ibu coachingkan dengan coaching Ibu, bisa kita ibaratnya berbagi sharing ya Bu, dengan saya maupun Ibu. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih Bu Ya, Susan. sama.